Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurfa dari Pendidikan Luar Biasa Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar, NIM 19450420024, kelas PLB 19A. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai tentang pembelajaran daring untuk anak berkebutuhan khusus tidak menjadi solusi pembelajaran yang efektif di masa pandemi. Pembelajaran daring untuk anak berkebutuhan khusus tidak menjadi solusi pembelajaran yang efektif di masa pandemi. Nah, berita yang muncul atau beredar pada akhir Desember 2019 mengenai tentang virus yang menghebohkan dari Provinsi Wuhan dari Cina membuat para ahli kesehatan meningkatkan kesiagaan. Nah, pada tanggal 2 Maret 2020, Presiden Joko Widodo berhasil mengumumkan kasus pertama dan kasus kedua yang terinfeksi virus corona baru di Indonesia. Nah, virus corona ini dikenal dengan COVID-19. COVID-19 berhasil menggugah atau menghambat para aktivitas masyarakat, terlebih lagi proses pembelajaran yang berlangsung di sekolah. Nah, pembelajaran yang berlangsung di sekolah dimodifikasi oleh para guru dan Kementerian Kebudayaan dan Pendidikan, yaitu dirancang semudah mungkin yang disebut dengan pembelajaran daring. Pembelajaran daring adalah pembelajaran yang dirancang untuk memudahkan peserta didik dalam proses pembelajaran atau proses belajar. Nah, pembelajaran daring ini bersifat fleksibel. Arti kata fleksibel yaitu pembelajaran ini dapat dilakukan atau dilaksanakan di mana saja yang dapat dikatakan kategori memudahkan anak atau peserta didik kita dalam proses mengikuti pembelajaran. Namun, terlepas itu, pembelajaran daring ternyata memiliki sisi positif dan tentunya juga memiliki sisi negatif. Pembelajaran daring tentunya tidak hanya berdampak pada peserta didik yang awas atau yang bisa dikategorikan normal. Namun, pembelajaran daring ini tentunya berdampak pada anak berkebutuhan khusus yang mana hambatannya lebih dalam pembelajaran daring ini. Pembelajaran daring yang sedang berlangsung saat ini tentunya berkaitan dengan kognitif atau perkembangan kognitif peserta didik. Nah, di sini saya sudah mengaitkan dengan teori kognitif, di mana pada pembelajaran daring ini tentunya akan melibatkan perkembangan kognitif peserta didik. Dalam perspektif kognitif, belajar adalah perubahan dalam struktur mental yang memberikan kapasitas yang ditunjukkan dalam bentuk perubahan perilaku. Nah, struktur mental ini meliputi pengetahuan, keterampilan, harapan, dan mekanisme lain yang muncul di kepala pembelajar. Fokus teori kognitif ini adalah potensi untuk berperilaku, namun bukan pada hanya dirinya sendiri. SAM 2010 menyatakan bahwa teori kognitif menekankan bahwa peristiwa belajar merupakan proses internal atau mental manusia. Tentu saja, selama pembelajaran daring yang dilakukan oleh peserta didik berkebutuhan khusus memiliki perbedaan. PAC mengemukakan bahwa secara umum, semua anak berkembang melalui urutan yang sama, meskipun jenis dan tingkat pengalaman mereka berbeda atau satu sama lainnya. Mahasiswa dan mahasiswa belajar di rumah, cara pembelajaran secara online juga dilakukan oleh anak-anak berkebutuhan khusus. Para guru kelas harus menyiasati metode belajar yang sesuai dengan kebutuhan anak-anak, seperti pada Sekolah Dasar Luar Biasa, Yayasan Pembinaan Anak Cacat SLB YPAC Surabaya. Untuk mengajar, para guru biasanya menggunakan metode video telekonferensi untuk menyampaikan materinya. Meski pengajaran bisa dilakukan di rumah, tak jarang para guru harus datang ke sekolah untuk memberikan materi pada anak didik. Hal itu supaya kegiatan belajar mengajar tetap berjalan lancar. Ya, itulah tadi sebuah contoh proses pembelajaran yang sedang berlangsung untuk anak berkebutuhan khusus, khususnya untuk pembelajaran daring, di mana hingga detik ini masih dirasakan proses pembelajaran daring itu sendiri, baik itu mahasiswa-mahasiswi anak berkebutuhan khusus maupun peserta didik yang masih duduk di tingkat SD hingga SMA. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya Nurfa, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.